Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Qurratwain Pasaribu dari kelas 11 1. Baik, di sini saya akan berpidato tentang istiqomah untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam dari Ibu Elis. Tiada kata dan kalimat yang paling indah dan sempurna selain dari ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas curahan rahmat dan kasih sayangnya. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keimanan yang masih tertancap kuat di dalam hati kita masing-masing. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, istiqomah merupakan salah satu tonggak yang sangat penting bagi sebuah bangsa dan umat agar bisa berjaya, menempati posisi yang mulia dan memimpin lajunya sebuah peradaban dunia. Suatu umat yang kehilangan permata istiqomah akan kehilangan arah, mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Karena dengan kehilangan istiqomah, moral akan rusak, perbuatan keji dan hina akan merajalela, kerusakan akan menyebar, kekacauan akan merata, dan umat akan dihantui oleh sifat hasad, dengki, dan perpecah. Sebaliknya, istiqomah akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah umat yang berpegang teguh dengannya. Orang yang istiqomah akan hidup dengan tenang, damai, taat, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyakiti orang lain, bersabar ketika disakiti orang lain, selalu berperan serta dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan membimbing orang yang tersesat ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah luzul ta'atillah, yaitu konsisten dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan meninggalkan berbagai perkara haram. Orang yang berhasil meniti jalan istiqomah dalam ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan surga sebagai tempat di akhirat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fussilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami dialah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala padamu. Mari kita selalu beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun zaman terus berubah, walaupun musim terus berganti, tahun terus berlalu. Mari kita memanfaatkan sisa hidup kita yang Allah berikan walaupun sementara untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini adalah nikmat yang harus disyukuri dengan berupaya meraih kebaikan dunia untuk menjadi bekal menuju akhirat kelak. Lantas, bagaimana kita bisa senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1. Senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah satu-satunya senjata paling ampuh yang dimiliki oleh seorang muslim. Dengan kekuatan doa takdir yang telah Allah berikan, bisa kita perbaiki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memantapkan hati kita untuk selalu istiqomah di jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karunialah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Quran surat Al-Imran ayat 8. Alasan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati manusia.
Allah yang membolak-balik hati kita. Hal ini sesuai dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya hati manusia di seluruh di antara jari jemari Ar-Rahman seperti satu hati. Allah membolak-balikkan hatinya sekehendaknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2654. Yang kedua, selalu berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Teman adalah orang yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita, sebab kita lebih cenderung mengikuti apa yang dilakukan teman kita. Jika teman kita selalu berbuat keburukan, maka cepat atau lambat kita akan terbawa arus keburukannya. Namun sebaliknya, jika kita berteman dengan orang-orang yang selalu berbuat baik, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan otomatis akan mengikuti yang dilakukannya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, sesungguhnya seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus, terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2101. Yang ketiga, perbanyak ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Ilmu adalah salah satu dalam hal untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, maka tertolak. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ingin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti harus memperbanyak ilmu pengetahuan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, menaati sifat-sifatnya dan memahami bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah ceramah singkat ini saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa subscribe.